Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Teriring doa untuk kita semua senantiasa dalam rahmat, berkah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku sekalian, yang membuat kita terluka, sakit hati adalah karena kita mengizinkan diri kita terlukai, tersakiti, sehingga terasa tidak nyaman pada diri kita. Artinya, apapun kondisinya terkait interaksi kita dengan sesama, saat ada hal ihwal yang membuat kita tidak nyaman dalam berinteraksi, dalam bersosialisasi, kita diperlakukan tidak sesuai yang kita inginkan, saat kita dikecilkan, kita dipojokkan, kita disingkirkan, kita disisihkan, orang menganggap kita tidak baik, menganalisa, mempersepsi, memprediksi, dan bahkan memproyeksikan diri kita tidak sesuai yang kita harapkan. Tiada mengapa. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi itu semua jika tidak kita izinkan kita terlukai, jika kita mampu berdamai pada diri kita sendiri, maka semua biasa-biasa saja. Dan bahkan kita berterima kasih kepada yang mengkritik kita, yang menilai kita, yang menjelekkan kita, yang memburukkan kita, bahkan yang memfitnah kita, agar kita mengevaluasi diri, tidak reaktif, tidak langsung kita sikapi dengan serta-merta untuk pembenaran, karena boleh jadi justru akan memberuncing masalah, justru nantinya kita akan tidak lagi mampu mencermati, menyelam ke dalam diri kita sendiri, berdamai pada diri kita sendiri. Karenanya sungguh indah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yakni mereka yang senantiasa membelanjakan, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala di kala lapang maupun sempit, wal qawiminal ghaidh, mampu menahan amarahnya. Saat kita sudah mampu berdamai pada diri kita sendiri, kita kendalikan amarah kita, kita tidak terluka. Betapapun mereka yang menilai kita, yang mengecewakan kita, kita sudah mampu berdamai pada diri sendiri, maka wal qaziminal ghaidh, dia akan mampu menahan amarahnya, dia mampu kendalikan. Bukan hanya itu, wal afina 'anil nas, dan memberikan maaf terhadap sesama manusia. Bahkan dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat yang ke-159, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka, mohonkan ampun. Justru kita maafkan boleh jadi karena ketidaktahuan mereka, boleh jadi karena hanya persepsi mereka, boleh jadi hanya pembenaran mereka, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Beda pembenaran dengan kebenaran. Biarkan saja, maafkan. Wastaghfir lahum,
mohonkan ampun. Bukan sebaliknya, sumpah serapah, tapi kita maafkan dan mohonkan ampun. Dengannya wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni dia mampu kendalikan amarahnya dan dia mampu pun memberikan maaf untuk sesama. Sahabat-sahabatku sekalian, biasa dalam hidup ini pepatah mengatakan ada gula, ada semut. Saat kita baik-baik saja, sukses, harta menimpa ruah, memiliki jabatan, memiliki hal ihwal yang terkait dengan yang bisa dirasakan, dipandang, didengar di halayak ramai oleh keluarga, tetangga, sanak famili, handai tolan, karib kerabat. Ada gula, ada semut, banyak yang mendekat. Namun percayalah, satu ketika saat gulanya sudah mulai berkurang dan bahkan tiada, apalagi saat kita sudah tidak memiliki segalanya, apabila kita sudah tidak lagi dianggap mapan, kaya, memiliki pangkat, jabatan, terpandang, dipandang secara mata lahir, maksudnya banyak yang menjauh, banyak yang mencemooh, yang tadinya dekat mulai bergeser. Jangan heran hal itu biasa terjadi, biasa-biasa saja. Justru dari semua perjalanan hidup dan kehidupan, muaranya hanya satu saja: lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pailit. Diberikan banyak teman, orang memandang kita, menganggap baik kita, dihormati kita, biasa-biasa saja. Kenapa? Yang layak dipuji, yang layak menyandang keagungan, kebesaran hanya Allah. Saat dikritik, saat kita dihina, saat orang banyak menjauh pada kita, biasa-biasa saja. Karena prinsip yang tangguh, yang teguh untuk orang-orang yang beriman adalah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Allah Rabb, Allah sebagai Tuhan kami, Allah sebagai penata, pengatur yang memberikan karunia rezeki, Allah, dan istiqomah, lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pailit, mudah, sulit, Allah yang melembaga dalam kalbunya. Summa istaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti malak, ada sebuah pendirian yang teguh dan tangguh. Allah takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah, beri berita gembira, surga akan menghampirimu, kau peroleh allati kuntum tu'adun, bagaimana yang telah dijanjikan kepadamu, surga dunia, damaian, kelapangan di hati. Jadi prinsipnya adalah kita akan mampu berdamai pada diri kita sendiri, kita akan mampu menyikapi segala hal ihwal sesuatu yang terjadi. Pribadi yang hebat adalah dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Maksudnya kalau sudah dalamnya mantap, Allah Rabbuna wa Rabbukum, Allah sebagai Tuhan kami, Tuhanmu, wa ilahukum ilahu wahid. Kalau sudah mantap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka hidup dan kehidupannya yang dipandangnya hanya Allah semata. Namun percayalah, kalau sudah demikian, maka gunakan juga dalam hidup ini sesuai dengan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat yang ke-77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Pergunakan apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala untuk negeri akhirat. Untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah karena Allah, billah dengan Allah. Ma Allah, selalu bersama Allah. Dan yang layak pantas dipuji pun hanya Allah, alhamdulillah. Kalau sudah demikian, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan duniamu. Dan yang terpenting adalah saat kita semata jalani hidup mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Artinya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, tanpa terkecuali. Kepada yang melukai, kepada yang membuat kita tidak nyaman, tetap berbuat baik pada mereka sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Luar biasa. Allah Karim, Allah saja yang memberikan hidup dan kehidupan kepada seluruh makhluknya, pada manusia. Banyak yang tidak rukuh, tidak sujud pada Allah. Banyak yang mendurhakai. Banyak yang justru jauh dari yang diinginkan Allah. Tetap Innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tetap dinanti oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Karenanya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, penting berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kita pun senantiasa berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada yang baik pada kita, biasa. Kita tetap bisa berbuat baik kepada mereka yang menodai, melukai kita, luar biasa. Kita memberi kepada yang memberi, biasa. Tapi saat kita berbagi kepada mereka yang justru tak pernah memberi, dan bahkan yang diberi adalah rasa luka pada diri kita, kita beri dia kedamaian, kenyamanan, kemaafan dengan doa. Allah amat suka. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang tetap istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dalam akhlakul karimah. Semoga Allah rahmati, berkahi ridhoi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.